Halo, selamat datang. Kita semua kan ngerasa udah kenal banget ya sama planet tempat kita tinggal. Tapi gimana kalau ternyata bumi itu nyimpan banyak banget kejutan yang bakal menantang semua hal yang kita kira kita tahu? Yuk, kita mulai petualangan ini bareng-bareng. Oke, kita mulai perjalanan kita dengan mempertanyakan fakta-fakta yang paling dasar, mulai dari bentuk bumi sampai titik tertingginya. Siap-siap ya, karena apa yang bakal kita temukan ini bisa jadi mengubah cara pandang Anda tentang dunia. Pertama-tama, gambar bumi yang bulat sempurna kayak lereng biru itu, lupain dulu deh. Itu cuma penyederhanaan. Kenyataannya, planet kita ini nggak bener-bener bulat. Sebuah ide yang pertama kali dicetuskan oleh Isaac Newton loh. Bentuk asli bumi itu namanya spheroid pepat. Biar gampang, bayangin aja bola yang agak ditekan dari atas sama bawah. Nah, bagian tengahnya ini jadi agak buncit gitu karena gaya dari rotasi planet kita. Nah, ini jadi pertanyaan menarik kan. Kalau bumi itu menggembung di tengah, apa itu artinya definisi kita soal titik tertinggi juga berubah? Jelas, semuanya tergantung dari mana kamu ngukurnya. Slide ini nunjukin perbandingan yang seru. Oke, emang benar Gunung Everest itu yang paling tinggi kalau diukur dari permukaan laut. Tapi karena ada tonjolan di Khatulistiwa itu, puncaknya Gunung Chimborazo di Ekuador justru jadi titik di permukaan yang paling jauh dari pusat bumi. Dan bedanya itu nggak main-main loh. Puncak Chimborazo itu lebih dari 2 kilometer lebih jauh dari inti planet kita kalau dibandingin sama puncak Everest. Wah, ini benar-benar ngubah perspektif kita kan? Oke, dari bentuk planet sekarang kita beralih ke jangkauan terluarnya yang nggak kelihatan. Ternyata nih, batas-batas bumi itu jauh lebih luas dari yang pernah kita bayangin. Kebanyakan dari kita mungkin mikir atmosfer itu ya cuma beberapa ratus kilometer di atas kita. Tapi gimana kalau saya bilang kenyataannya itu jauh, jauh lebih luar biasa? Para ilmuwan nyebut lapisan terluar yang super luas ini sebagai geokorona. Bayangin aja kayak ada aura hidrogen raksasa yang nggak kelihatan nyelimutin planet kita yang cuma bisa dideteksi pakai cahaya ultraviolet. Terus sejauh apa jangkauannya? Geokorona ini membentang sampai 630.000 kilometer jauhnya. Itu sama aja dengan 50 kali diameter bumi. Sulit banget ngebayanginnya. Dan ini dia fakta pamungkasnya. Jaraknya itu saking jauhnya, sampai-sampai orbit bulan kita itu sepenuhnya ada di dalam atmosfer terluar kita. Iya, bener banget. Jadi para astronot Apollo itu sebenarnya nggak pernah bener-bener ninggalin atmosfer bumi. Sekarang kita lihat yuk gimana planet kita ini sebenarnya nggak statis, tapi terus berubah. Bumi itu dunia yang dinamis, yang terus-menerus dipengaruhi sama tetangga kosmik terdekatnya. Pernah nggak sih ngerasa kok kayaknya sehari itu makin panjang? Nah, secara teknis itu bener loh. Tarikan gravitasi bulan itu menciptakan gesekan pasang surut yang pelan-pelan banget bikin rotasi planet kita jadi lebih lambat. Seperti yang bisa kita lihat di sini, prosesnya emang pelan banget, cuma sekitar 17 milidetik per abad. Tapi ini artinya, di zaman dinosaurus dulu, satu hari itu cuma berlangsung sekitar 23 jam. Dan hubungan ini nggak satu arah. Bumi juga ngasih pengaruh ke bulan, menyebabkan apa yang disebut gempa bulan. Getaran-getaran ini terjadi karena tarikan gravitasi kita, dan juga karena si bulan itu sendiri terus mendingin dan menyusut. Kita udah lihat bentuk bumi dan atmosfernya. Sekarang, waktunya kita menyelam ke dalam, jauh di bawah permukaan, buat ngebongkar beberapa rahasia terbesarnya. Ini nih sebuah penemuan yang benar-benar luar biasa. Para ilmuwan nemuin bukti adanya cadangan air super besar yang terperangkap jauh di dalam mantel bumi, ratusan kilometer di bawah kita. Dan ini kita nggak ngomongin kolam kecil ya. Air ini yang kejebak di dalam mineral biru bernama ringwoodite, volumenya diperkirakan 3 kali lipat dari gabungan semua lautan yang ada di permukaan. 3 kali lipat! Yuk, kita masuk lebih dalam lagi sampai ke pusat planet kita. Suhu di inti dalam bumi itu mencapai angka yang susah dipercaya. 6.000 derajat Celcius. Biar kebayang sepanas apa, coba lihat perbandingan ini. Inti planet kita itu sama panasnya kayak permukaan matahari. Jadi secara harfiah, kita ini punya bintang kecil tepat di bawah kaki kita. Jadi, dari semua fakta-fakta aneh ini, apa artinya? Semuanya kalau digabungin ngasih kita gambaran baru tentang planet kita. Sebuah tempat yang ternyata jauh lebih aneh, lebih dinamis, dan lebih misterius dari yang pernah kita bayangkan. Coba deh perhatiin angka ini. 10 nonillion. Itu angka 10 yang di belakangnya ada 30 angka 0. Nah, sebanyak itulah perkiraan jumlah virus yang ada di planet kita. Dan ini dia poin utamanya.
Kalau kamu kumpulin semua bintang yang bisa kita amati di seluruh alam semesta, jumlahnya masih kalah banyak sama jumlah virus yang ada di bumi. Fakta ini benar-benar ngubah cara kita memandang dunia. Hal ini bikin kita jadi mikir ya kan? Dengan adanya lautan tersembunyi, puncak gunung yang menipu, dan atmosfer yang sampai ke bulan, planet kita ini kayaknya nggak akan pernah berhenti nunjukin kalau selalu ada hal baru untuk dijelajahi. Terima kasih sudah bergabung dalam penjelajahan ini.